Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya buat teman-teman sudah berkunjung di sini. Jumpa dengan saya Fahrul. Hari ini ingin saya kasih tips ataupun cara merawat aglonema agar tumbuh subur dan memunculkan warna cerah seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Tapi sebelum itu, saran saya buat teman-teman saya yang masih pemula, sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai agar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja. Di sini mari kita lihat ya. Yang paling kanan ini adalah rit Sumatera, teman-teman. Nah, untuk merawat dan menanam rit Sumatera ini biasanya tidak ada kendala ya. Yang penting dia jangan dijemur di bawah panas terik ya. Kalau mau letakkan di bawah paranet itu cukup satu lapis saja, yang jarang-jarang juga boleh. Dan yang ini sebelah kiri ini adalah keladi, teman-teman. Ini perawatannya juga mudah sekali ya, dan cocok buat Anda yang masih pemula. Warnanya juga cantik, merah cerah, teman-teman. Justru yang biasanya ada kendala adalah si suksom Merapi ini, teman-teman. Nah, yang di tengah. Untuk suksom ini kalau mau pakai jaring permanen ini harus 2 lapis ya. Dan harus super gembur media tanamnya supaya tidak tergenang air. Lebih baik kita letakkan aja di bawah teras, teman-teman, karena suksom ini hanya memerlukan sedikit saja cahaya matahari, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini kalau mau lakukan pemupukan ini mudah sekali ya. Buat aja lubang seperti ini, teman-teman. Cukup 4 lubang aja, benar-benar di pinggiran pot, dan kita bisa menggunakan pupuk NPK yang biasa aja. Itu ada yang 7.000 1 kilo sampai 12.000 1 kilo, teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak, ini cukup 1 sendok teh ya, bukan sendok makan. 1 sendok teh aja kita masukkan ke dalam 4 lubang ataupun 5 lubang. Jadi dalam satu pot ini jumlahnya hanya 1 sendok teh, teman-teman. Kalau pupuk itu kalau yang mau dilakukan penyemprotan ya dengan cara di spray, itu harus hati-hati pemilihan pupuknya. Nah, ini untuk suksom ya, media tanamnya ini agak lembab aja seperti ini udah cukup, nggak boleh banyak-banyak seperti yang di kanan. Kemudian buat teman saya yang masih pemula, untuk aglonema suksom yang di tengah ini adalah suksom Merapi ya. Sama aja, kalaupun teman-teman bukan suksom Merapi, suksom yang lain, ini tidak boleh kena matahari yang berlebihan ya. Lebih baik letakkan aja di bawah teras karena dia hanya memerlukan sedikit cahaya, teman-teman. Kemudian untuk menjaga si suksom ini tidak diserang hama penyakit seperti busuk daun dan busuk batang, walaupun keadaannya seperti ini, kita harus melakukan penyemprotan dengan obat pengisida seperti Nativo ya. Kalau teman-teman mau pakai Antrakol itu boleh juga, dan disemprot juga di bagian media tanamnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Udah disemprot di bagian daun, di bagian batangnya juga, dan sekaligus kita lakukan penyemprotan di bagian media tanamnya. Kemudian untuk media tanam yang saya gunakan di sini ini mengandung tanah, teman-teman, sekitar 40% ya. Tanah tersebut saya campurkan dengan sekam padi. Nah, jadi lama kelamaan apapun media tanam dia akan mengendap, teman-teman. Maka saya selalunya melakukan penggemburan. Nah, seperti ini saya lakukan pencongkelan ya di media tanamnya. Ini kalau udah lama, teman-teman. Nah, kita buat aja seperti ini, tapi congkelnya hanya di pinggiran pot aja. Nah, ini kalau kita congkelin seperti ini dan banyak sekali, udah saya congkel ya, udah bertahun-tahun, ini tidak ada efek buruknya untuk aglonema dan untuk keladi kita. Nah, justru dia akan tumbuh subur, teman-teman, dan cepat membesar seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Nah, kalau yang ini misalnya di pot suksom ini gembur, teman, maka kita tidak perlu lagi melakukan penggemburan. Kemudian yang penting sekali adalah agar aglonema ataupun keladi kita bisa memunculkan warna yang merah cerah seperti ini ya. Maka silahkan teman-teman lakukan peletakan di tempat yang tanaman ini bisa mendapatkan sinar matahari pagi, teman. Itu sampai jam 9 aja, tidak boleh lebih ya. Di atas jam 9, 10, 11, 12 dan seterusnya itu sebaiknya
harus ada naungan. Jadi kalau matahari pagi itu nggak apa-apa ya, sampai jam 9 itu udah paling lama. Sebaiknya sampai jam 8.30 itu udah cukup. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung, semoga ada manfaatnya.